السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله. نشكرك ولا نكفرك ولا نفجرك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال أيضا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة. Kullu semua ummati umatku yadkhulunal jannah, tamamana surga. Amin. Manakah dia tulis minta masuk surga? Semua umatku kata Rasulullah masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali ia dari melo. Kecuali yang tidak mau. Semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila, bertanya sahabat, wa man ya aba ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Engkau tak tahu dia minta masuk surga ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, berarti itulah orang yang mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak mau taat, tidak mau ikut dengan Rasulullah, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Wa qala aidan: man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, nigi jame sunnahku, siapa yang hidupkan sunnahku, dia kerjakan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku.
Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, bersamaku di dalam surga. Masya Allah, ini malam banyak cerita surga, dan semua pasti masuk surga. Ingin semua masuk surga. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi ayatun, tanda-tanda ayatnya Allah. Di situ ada makamnya Nabi Ibrahim. Ada yang seperti kaca itu, ada bekas kaki di situ. Itu makam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun kembali, meninggikan kembali Makkah atau Baitullah. Apa keuntungan kalau masuk di Masjidil Haram? Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, amina, pasti dia aman. Setelah itu diperintahkanlah naik haji. Aman orang masuk di sana. Oleh karena itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia pertama diperintahkan datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, untuk ibadah, ini berarti bahwa manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Untuk ibadah. Buktinya Nabi Adam diturunkan di Masjid di India, langsung ke Mekah untuk ibadah. Kemana Hawa? Di mana diturunkan Hawa? Istrinya di Jeddah. Jauh India dengan Jeddah. Di mana bertemunya? Ada ulama sampaikan di Musdalifah, tempat berkumpul. Kemudian dilambangkan di Arafah, di Jabal Rahmah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Alladzi ahsan, yang telah menciptakan sangat baik. Maka janganlah ada pancadi pengelatara yang sengi tahu. Maka diciptakanlah manusia pertama Nabi Adam. Dari mana diciptakan Adam? Min tin. Rasulullah bersabda, dari tanah. Tanahnya bukan satu macam, dari beberapa macam, diambil dari beberapa gunung. Ada dari gunung Hira, ada gunung Tursina, ada gunung Libanon, ada gunung Jud, dan beberapa gunung lainnya. Kenapa? Karena masing-masing gunung lain sifatnya. Ada gunung semuanya batu seperti di Mekah, serba batu. Ada gunung mungkin ada batu sedikit, ada tanahnya juga, ada pasir. Ada gunung cuma pasir, ada gunung juga cuma tanah. Sehingga sifat gunung itu turun kepada sifat manusia. Ada gunung yang seperti batu, maka sifat itu turun kepada manusia, jadi kepala batu. Dia kali nggak ada. Pokoknya biar apa dikasih tahu, tidak mau kerni. Memang sembahyang, tidak. Kenapa? Oh, terbuat dari batu ini, wajar. Ada juga yang ada pasirnya sedikit, mari kali mau cek deh. Tapi pada sih ada juga yang lembut sekali seperti tanah. Alhamdulillah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, ini sejarah manusia dulu supaya kita tahu tiba-tiba untuk apa manusia diciptakan. Supaya kita sadar dari mana saya diciptakan. Kenapa manusia tidak mau ibadah? Karena dia lupa dirinya dari mana. Dia tidak tahu Allah kasih mata, Allah kasih telinga. Dipanggil sama Allah tidak mau, dipanggil bos mau. Padahal cuma dikasih gaji 10.000 satu hari. Bisa diganti itu mata 10.000 satu hari dicungkil. Tidak mungkin. Kemudian setelah manusia diturunkan, berkembang manusia sebagaimana di dalam surat An-Nisa. Berkembang manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa bertemu, berkembang manusia dari Qabil dan Qabil. Setiap melahirkan Hawa selalu kembar, kemudian dikawin silang. Tapi terbuat dari mana? Bukan lagi dari tanah. Bukan. Qabil dan Habil bukan dari tanah. Sekalipun Adam dari tanah, Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Tapi tidak diciptakan manusia pada saat itu. Di dunia bukan lagi dari tanah, bukan juga dari tulang rusuk. Lalu dari mana? Maka Allah jelaskan di ayat berikutnya. Dari sekian makhluk diciptakan Allah, 18.000 makhluk, manusia yang paling bagus. Manusia yang paling bagus. Allah jelaskan dalam surah At-Tin, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya
manusia paling bagus bentuknya. Paling bagus Pak, tidak syukur. Baru bentuk saya sudah harus bersyukur. Tadi sudah diperbaiki dari tanah, kemudian dari air mani yang bercampur jadi manusia. Sudah sempurna? Belum. Dikasih lagi. Istilahnya, walaupun artis, walaupun cantik, walaupun gagah, walaupun sempurna, kalau tidak ada napasnya, sudah berpisah napas dengan tubuh, ruh sudah berpisah dengan tubuhnya, kira-kira mau disimpan di rumah tidak? Lemah bawah nih, sudah tidak ada napasnya. Oleh karena itu hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan yang paling bagus bentuknya. Setelah dibentuk, lalu Allah katakan lagi, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian kami tiupkan ruh ke dalam diri kalian. Ruh. Pakai zaman motor. Ada yang tidak bernapas di sini? Masya Allah, alhamdulillah masih hidup. Ya, saya takut kalau bicara ternyata tidak ada napasnya. "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian kami tiupkan ruh ke dalam diri manusia itu. Masya Allah. Dibayar? Tidak usah dibayar. Gratis. Gratis. Mau tahu harga napas? Boleh jalan-jalan ke rumah sakit, masuk ke ruangan ICU, lihat kalau ada di situ pasien, ada tabung di sebelahnya, ada selang masuk mulutnya, itu pernapasan. Itu bukan gratis, dibayar. Berapa harganya? Kalau di Palu per jam, ada yang 20.000, ada yang per tahun. Bayangkan kalau per jam saja 20.000, satu hari 24 jam, satu tahun 365 hari, maka satu tahun dijadikan jam, Masya Allah 8.670 jam kali 20.000. Tuh mau maja kali 50 tahun umur. Terpaksa orang miskin tidak mampu pengisian napas. Alhamdulillah tidak dibayar napas. Subhanallah. Di mana mendapat napas? Sedangkan gas saja, gas habis, bisa kosong apalagi napas. Allah berikan kita napas gratis, tidak dibayar. Sudah sempurna? Belum. Allah kasih lagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Kaya. Apa selanjutnya diberikan Allah? Semua diberikan yang hadir di sini. Saya, semua yang hadir. Kalau ada yang tidak dikasih, boleh angkat tangan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak dikasih? Setelah dikasih nafas, Allah berikan apa yang diberikan? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وَجَعَلَ, kemudian dan kami jadikan manusia itu sam'a, wadingi maring telinga, dikasih telinga satu pasang supaya bisa mendengar. Kamu cerita? Ada, Masya Allah, gratis lagi. Anugerah dari Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah bisa. Anu gratis betul. Makanya kalau gratis berterima kasih. Tidak dibayar. Sudah berapa dikasih? Pertama model paling bagus dari makhluk yang lain. Berapa makhluk? 18.000. Dari 18.000 cuma satu yang bagus. Siapa yang bagus? Manusia. Baru model saja, Masya Allah. Dikasih lagi napas. Setelah dikasih napas, dikasih lagi telinga supaya mendengar. Setelah dikasih telinga, dikasih lagi. Apa yang dikasih? Wal absar. Saya kasih lagi mata. Masya Allah. Mata Pak. Tidak bisa kita beli mata. Sudah lengkap? Belum. Dikasih lagi. Allahu Akbar. Apa yang dikasih selanjutnya? Wal afidah. Apa itu wal afidah? Hati. Dari seluruh yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam diri manusia, maka hati inilah yang sangat menentukan. Dan inilah usaha para nabi, bagaimana hati manusia masuk kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Ini usaha nabi. Dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, semua berusaha bagaimana di dalam hati manusia masuk kebesaran Allah, masuk kebesaran Allah dalam hatinya, bukan kebesaran makhluk. Oh, dari petani alena dia jadi. Dari petani ada tolong kak dia jadi. Di mana Allah? Makanya kalau kita melihat tajuk, melihat
langit dan apa segala macam, lalu baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, pasti ada manfaatnya. Jangan apa Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Aja dong, agak bagaimana mau masuk kebesaran Allah di hati kalau begitu? Tidak bisa masuk kebesaran Allah, karena jauh dari zikir-zikir Allah, lidah tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah. Dikasih mata, tidak mau melihat. Allah katakan di dalam surat Al-Ghasyiyah, apa kata Allah? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'azzibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita mata. Gunakan mata ini, lihat ciptaan Allah. Apa kata Allah? Wa ila samai kaifa rubihat. Deka biterangi rapatan repong Allah Ta'ala. Tidak kau lihat langit itu tinggi, tidak ada tiangnya. Silakan cari tiangnya. Di mana tiangnya? Tidak kau lihat itu? Saya sudah kasih mata, kau tidak gunakan. Hati-hati. Wa ila jibali kaifa nusibat. Detung bite buluer babat topong Allah Ta'ala. Gunung ditegakkan, tidak kau lihat? Adakah di antara kalian bisa membuat gunung? Tidak ada. Tapi semua tidak pergunakan matanya. Wa inal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kau melihat bumi ini dihamparkan, dikasih rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjalan dengan nikmat. Tidakkah kau perhatikan? Afala tatafakkarun? Afala yubsirun? Tidak kau lihat, tidak kau pikirkan? Afala ta'lamun? Apakah kau tidak tahu? Hati-hati kalau tidak digunakan mata untuk agama Allah. Maka apa kata Allah? Walahum a'yun, saya kasih mata tidak mau. La yubsir, walahum a'yun la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat ciptaan Allah, kebesaran Allah. Walahum azan, walahum azan. Sudah diperdengarkan seruan-seruan supaya dekat dengan Allah, seruan kepada Allah. La yasma'una biha, tapi dia memang kalinya. Sudah dibacakan Al-Quran, dia memang kalinya. Dibacakan tentang nasihat agama untuk akhirat, tidak pun juga padanya. Apa kata Allah? Kalau semua ini tidak digunakan, mata tidak digunakan sebaik-baiknya, hati tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, pendengaran tidak digunakan sebaik-baiknya, apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah kal an'am, lebih hina daripada binatang. Balhum adal, lebih sesat lagi. Sudah hina, dia kalah sudah binatang hinanya. Ulaika kal an'am balhum adal, mereka lebih hina daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Wasbunnya ya Adam, wahai Adam, silakan kau tinggal di surga, makan semua yang ada di dalam surga, buah-buahan, kenikmatan bersama istrimu. Tapi Adam, ingat Adam, wala taqraba, jangan dekati, ada depe. Di mana? Hasyis sajarah, buah sajarah. Ada buah di situ dilarang oleh Adam.
Apa yang terjadi Pak? Bukan didekati, nandre, dimakan. Siapa yang goda? Iblis. Siapa itu iblis? Iblis itu kenapa dikatakan iblis? Karena juga satu kesalahannya, tidak mau taat kepada Allah. Makanya Pak, biar nikmat hidup, kaya, punya pangkat jabatan, kalau tidak taat kepada Allah, dikasih turun Pak. Dikasih turun, bukan dari jabatan, bukan. Di mana dikasih turun? Dalam Al-Quran jelas. Tadi kan kita paling mulia, biar mulia dikasih turun derajatnya. Dalam surah At-Tin jelas sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma, kemudian kami turunkan mereka, kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah di dalam api neraka. Paling rendah padahal paling mulia tadi. Subhanallah. Bayangkan mulianya manusia Pak. Jibril saja, malaikat saja suruh sujud sama Adam. Begitu mulianya manusia. Mulia kita ini. Yang bikin kita hina kita sendiri. Kita sendiri yang kasih hina diri kita. Kita mulia di hadapan Allah, paling mulia diciptakan. Tapi karena gara-gara tidak mau taat, hina. Nabi Adam turun. Iblis yang goda. Iblis ini itu jin sebenarnya, jin taat kepada Allah. Cuma karena ketika Nabi Adam diciptakan dia sombong. Ketika disuruh sujud tidak mau. Apa dia bilang sama Allah? Ya Allah, kenapa mesti saya yang sujud sama Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Oh tidak, saya tidak bisa sujud. Saya dari api, Adam dari tanah. Saya dari di atas. Bangga, padahal itu perintah Allah. Bangga Pak, oh bangga untuk apa sujud? Padahal Allah yang perintah. Ini perintah Allah ini, bukan orang, manusia bukan. Disuruh sujud. Ketika Nabi Adam sudah jadi, disuruh sujud. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Wa isqulna lil malaika, berfirman Allah kepada malaikat. Wa isqulna lil malaika isjudu, hai malaikat sujudlah engkau. Kepada siapa ya Allah? Kepadamu ya Allah? Bukan, li Adam, kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, pada sujud mana itu malaikat? Illa, kecuali iblis dia namanya sujud. Makanya dikasih gelar iblis laknatullah alaih. Berapa dosanya iblis? Cuma satu, tidak mau sujud. Itu pun cuma disujud sama orang Nabi Adam saja. Bukan sujud ibadah, bukan sujud tahiyat, penghormatan. Sedangkan iblis saja disuruh sujud sama manusia, tidak mau sujud. Allah katakan laknatullah alaih. Bagaimana kalau kita manusia disuruh-sujud sama Allah tidak mau? Kira-kira bagaimana? Manusia, iblis disuruh sujud sama Adam. Sama Adam, manusia, makhluk. Tapi karena tidak mau sujud sama manusia, Allah kasih gelar iblis laknatullah alaih. Sekarang mari kita lihat diri kita, tidak mau sujud sama Allah, mau dibilang apa sudah kita? Sudah tidak sujud, cerita-cerita keburukan, Masya Allah, banyak perbuatan setan dilakukan, tidak bisa dialami takut. Jadi gara-gara tidak mau taat kepada Allah. Itulah maksudnya Allah ciptakan yang namanya manusia. Untuk apa? Kenal Allah, taat kepada Allah. Kenal Allah, taat kepada Allah. Dan ini usaha para nabi, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi Nabi Hud, tidak mau juga, kaumku sembah Allah, yang kasih besar badanmu itu Allah, yang kasih kuat Allah, yang kasih fisik seperti itu Allah, Allah yang membuat kalian seperti itu. Tidak mau juga ibadah. Datang siksaan dari Allah. Apa dikirim Allah? Tidak perlu kirim orang yang lebih besar lagi. Tidak usah. Allah tidak kirim orang yang tingginya 60 meter misalnya 3 kali lipat, atau 90 meter yang lebih besar. Tidak perlu. Cukup dikirim angin. Angin saja, angin. Ketika Allah kirim angin, namanya angin sor-sor. Berapa hari bertiup? 8 hari 7 malam. Ketika bertiup angin, apa yang terjadi? Mereka berpegangan, berpelukan dengan erat. Kenapa? Supaya tidak diangkat. Kalau kita berkumpul tidak mungkin diangkat angin, kan berat.
Begitu sudah berkumpul, tidak ada lagi yang lain, berpisah sudah berkumpul, diangkat oleh angin setinggi-tingginya, semakin tinggi 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 malam, diangkat paling tinggi, kemudian dilepas jatuh, hancur semuanya, musnah, tidak ada tinggal yang satu pun. Ajaran kesini kini pengelolaan. Kalau tidak taat, jangan coba-coba. Dan siksaan itu, bencana itu ada kalau ada peringatan harus diberikan. Makanya kalau sudah bicara begini tidak mau taat, Pak, tunggu. Ini bukan ancaman, tapi Allah sendiri katakan, kami akan menurunkan bencana setelah kami mengirim peringatan kepada mereka. Tidak mau taat, ya silakan. Macam-macam terjadi. Kalau bukan tanah longsor, gempa, angin, macam-macam, gagal panen, pokoknya kebakaran lah, hujan terus lah, angin kencang lah. Kenapa? Karena sudah diingatkan tidak mau taat. Tidak mau taat kepada Allah. Ada lagi kaum namanya kaum Sabah. Siapa mereka? Yang ahli pertanian. Datang lagi Nabi ingatkan, tidak mau juga. Apa yang terjadi? Allah turunkan hujan. Bukan hujan air, hujan api. Habis semua pertanian, terbakar habis. Tidak ada satupun yang tinggal. Sampai sekarang daerah itu masih ada, hangus, tidak bisa tumbuh pohonan di situ. Bayangkan kalau Allah. Oleh karena itu hadirnya belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi datang. Bukan cuma satu Nabi, bukan 20 Nabi, 25 Nabi. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, yang wajib kita ketahui 25. Tapi Nabi yang sesungguhnya dikirim oleh Allah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Zar. Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa Nabi diutus Allah di muka bumi ini?" Maka Rasul menjawab, 124.000 Nabi. Kemudian dijadikan lagi 313 Rasul. Kemudian di dalam Al-Quran kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Kemudian diperkecil lagi 5 Nabi ulul azmi, artinya orang yang paling berat ujiannya. Nabi yang paling berat ujiannya ada 5, yang disebut dengan ulul azmi. Rasulullah, Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa, Nabi Nuh, ada 5. Nabi Isa, Idris, kemudian 1. Masya Allah. Ini Nabi ulul azmi, paling berat ujiannya. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah harus diuji. Tidak bisa orang berkata aku beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ahasiban nas, adakah kalian manusia mengira? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu, apakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan saja berkata ayyakulu amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji dulu baru bilang beriman. Seperti orang naik sekolah mau kuliah, ujian dulu, masa langsung naik kelas tidak diuji dulu. Makanya orang yang mengatakan dirinya beriman, saya uji dulu. Maka siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram, 'allama bil kalam, 'allama al-insan 'allama al-insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan matahari Allah, yang menciptakan laut Allah, yang menciptakan gunung Allah, yang menciptakan manusia Allah. Allah semua yang menciptakan alam ini. Bacalah. Artinya masukkan kebesaran Allah, kemudian nanti sampaikan kepada orang-orang yang tidak mau mengingat kepada Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Baca, sampaikan ini nanti kebesaran Allah. Ketika itu Rasulullah pulang dengan keadaan dingin, menggigil, ketakutan. Bukan kedinginan karena cuaca, bukan. Kedinginan karena dipeluk oleh Jibril, kemudian hati Jibril
bertembus dengan hatinya Rasulullah SAW sehingga dia kedinginan. Kemudian dia lari pulang menemui istrinya Khadijah, lalu berkata kepada istrinya, dasiruni, dasiruni, selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti oleh istrinya Khadijah. Lalu dia berkata, wahai suamiku, tidak usah takut, kamu ini orang yang paling mulia. Kau menyambung silaturahmi, kau membantu orang-orang, kau berakhlak mulia, kamu orang yang jujur. Orang yang berakhlak mulia jujur, tidak mungkin kamu celaka. Masya Allah, diingatkan oleh istrinya. Itulah pentingnya seorang istri untuk membantu dalam dakwah. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, innama ana muballigh, innama ana muballigh. Saya ini cuma muballigh, saya cuma menyampaikan. Wallahu yahdi, nanti Allah yang kasih hidayah. Kung Allah Ta'ala malik ko Pak masih. Tanya iya, kung Allah Ta'ala Pak, saya cuma menyampaikan. Jangan nanti sudah disampaikan. Makanya itu dia tuh manusia masa pada. Jadi nggak pacaran lagi. Ayo tapi beli pacaran dengan apa? Aduh, masih kurasi semangat saya. Dia pacar amat. Bayangkan mana imamnya Pak pernah begini sholat subuh Pak. Masya Allah kalau sholat subuh begini, subhanallah. Iya, kalau habis sholat sisa mau aja nak perluan setengah mau sholat subuh. Masya Allah. Tuh. Tidak usah jauh-jauh, satu orang bawa, satu orang bawa satu orang, satu orang bawa satu orang. Iko sulam denari terpas lebar masjid, pelompoi, lantai 2 jam sejak denari di masjid. Tadi Panita sudah sampaikan, masya Allah. Masjid kita, aku ni kacaran mau ni. Lape boleh palu boleh, bagaimana boleh dari Jakarta? Petating apa? Masya Allah. Suatu ketika dia Rasulullah berjalan di satu rumah orang-orang yang kafir, tidak mau beriman. Setiap Rasulullah lewat, repas lempar dengan tai unta, dengan batu. Kalau Rasulullah pakai baju bersih, pulang dengan penuh kotoran, penuh darah. Jalan lagi dilempar lagi, jalan lagi dilempar lagi. Tiba-tiba suatu saat Rasulullah lewat jalan, ternyata yang melempar sudah tidak ada. Kayak laut. Rasulullah bertanya, kamu kenal orang yang di atas ini? Saya dengar Rasulullah malasih, sakit. Betul. Kalau begitu, baik. Li sudah minta Maulana pulang sama istrinya Aisyah. Dia tanya Aisyah ada kandung? Ada ya Rasulullah. Akak buat kue paling enak, yang paling enak. Bikin kue yang paling enak. Dia bikin kue paling enak, lalu dibawa kepada orang yang sering melempar itu. Lalu dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Tidak terjawab karena orang kafir. Assalamualaikum, tidak terjawab. Sampai 3 kali Assalamualaikum, tidak terjawab. Siapa di luar? Muhammad bin Abdullah. Begitu mendengarkan nama Muhammad, terima mata. Takut, kenapa? Orang sering dilempar, tiba-tiba datang sementara kita sakit. Mate ada mujang mugi sakit. Tidak bisa bergerak, mati saya ini. Orang yang datang kepada saya, orang yang sering saya lempar, datang. Masya Allah, datang. Silakan masuk Rasulullah. Wah, saya lihat sakit. Ya, beginilah wahai Muhammad. Karena dia tidak bilang Rasulullah, Muhammad. Abu Kasim, bapaknya Kasim. Beginilah keadaan. Oh begitu. Kalau begitu, ini kue saya kasih. Masya Allah, dikasih kue makanan. Apa kata orang tadi? Wahai Muhammad, ketahuilah sudah beberapa hari ini dalam keadaan sakit teman saya, sahabat saya yang sering bersama saya, yang sering bersama-sama saya, sahabat, teman-teman, belum satu pun yang datang bersama saya menengok saya. Sedangkan engkau wahai Muhammad sering saya lempar, saya caci maki, saya sakiti, sering berdarah, tapi engkau datang duluan, bahkan engkau membawakan kami makanan. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tidak pakai ayat-ayat. Akhlaknya Rasulullah. Itulah yang namanya akhlak azim. Tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Akhlak azim ini hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah, azim, sangat mulia. Kecuali Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana, maha suci Allah yang sangat mulia. Tapi Rasul punya milik juga nama itu.
Namanya juga ada di situ. Di mana dicatatkan? Baca dalam surat Al-Qalam. Dalam Al-Qalam ada Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak sangat mulia. Ulama sampaikan bahwa ayat yang nanti dibaca oleh Allah dalam akhirat nanti, ada ayat yang dibaca oleh Allah, surat Ar-Rahman. Dan menurut juga yang kami dengar bahwa Rasulullah akan membaca surat Yasin. Masya Allah. Bagaimana kalau Allah yang baca itu? Allah bagaimana suaranya? Belum lagi Nabi Daud yang baca, Nabi Daud. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita contohi, teladani. Apa yang kita contohi? Ulama sampaikan ada 3. Yang pertama, surah. Apa itu surah? Apa yang dilihat dari diri Rasulullah? Apa itu? Tekogi carana kita berpakaian. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, adab-adabnya Rasulullah. Perhatikan adab-adabnya Rasulullah. Sudah ada hadis-hadis. Ali bin Abi Thalib berkata, dan Umar bin Khattab juga berkata, bahwa barang siapa yang minum berdiri, makan berdiri, minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, sesungguhnya mereka minum dan makan sesuai dengan perbuatan syaitan. Berarti sudah ada berita. Contoh Rasulullah ketika mau minum dia duduk dengan tangan kanan, makan duduk dengan tangan kanan. Mau masuk kamar mandi juga ada cara-caranya. Masuk kamar mandi baca doa sebelum masuk di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca ghufranaka yang singkat saja. Berarti ada semua. Kenapa? Kalau kita kerjakan ini, maka seluruh kegiatan 24 jam bernilai ibadah. Itulah sebabnya Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri baginda Rasulullah ada suri teladan yang harus kita contoh. Melalui maulid ini kita mencontoh Rasulullah. Contoh Rasulullah. Semua dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Siapa yang berwudu di rumah, majene aku bolan aku, Pak, apalagi waktu gelap, subuh-subuh itu cekek. Dingin, hujan, tapi dia sudah wudu berjalan ke masjid, maka di akhirat dibangkitkan bercahaya seperti cahayanya matahari. Bayangkan cahaya matahari. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu di rumah, kemudian dia berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya, langkah kanannya diberikan pahala, langkah kirinya diampuni dosanya. Kemudian dia masuk di masjid dengan cara adab-adab masuk masjid, dia masuk dengan kaki kanan. Allahumma ftahli abawaba rahmatika. Maka Rasul bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Belum salah. Baru sunnahnya, belum salatnya, belum. Baru sunnahnya Rasulullah diikuti. Masuk dengan kaki kanan, baca doa, sunnah Rasulullah. Sudah dia katakan Rasulullah bersamaku dalam surga. Setelah itu masuk sholat sunnah ideologi, Pak, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah tentu kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan? Dari Fatihah. Maka Rasul bersabda, siapa yang berwudu, kemudian dia sholat, dia baca Al-Quran, maka di dalam bacaan Al-Quran, maka setiap hurufnya dia mendapatkan pahala 100 derajat kebaikan setiap huruf. Nikmatnya Al-Quran. Jangan heran Rasulullah ketika naik di atas mimbar, kemudian ada Abu
Ibnu Mas'ud di depan. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan saya Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, kenapa mesti saya yang baca? Bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Jibril turun langsung kepadamu. Kenapa mesti saya yang baca, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Mas'ud, saya senang mendengarkannya, saya suka mendengarkannya, saya ingin mendengarkannya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa sampai ayat ke-41. Setelah sampai ayat 41, Rasul berkata, berhenti wahai Ibnu Mas'ud. Setelah berhenti, Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah meneteskan air mata, menangis. Begitu nikmatnya Al-Quran. Apalagi ibu-ibu di Masjidil Haram, Masya Allah. Subhanallah. Depan Ka'bah, di rumah Allah yang pertama-tama di dunia. Rumah Allah pertama-tama di dunia di Ka'bah. Dipegang lagi Ka'bah. Dengar lagi imam-imam Masjidil Haram dengan fasih, dengan tartil. Siapa yang tidak meneteskan air mata? Apalagi di bulan suci Ramadan. Setelah itu dibaca surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Setelah salat witir, imam pun membaca surat yang diakhiri dengan kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Di dalam surat An-Nas. Ketika itu dalam suasana Masjidil Haram bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan, apalagi doa yang paling panjang, yang ketika itu manusia walaupun tidak tahu artinya meneteskan air mata. Begitu nikmatnya di Masjidil Haram. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku, keluargaku. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku, perdaganganku, pertanianku, keluargaku, anakku, istriku. Itulah Tuhanku. Maka dipukul. Satu kali pukul masuk 70 hasta. 70 hasta, Pak, Masya Allah. 60 hasta saja itu kira-kira berapa meter itu. Sebagaimana Nabi Adam tingginya waktu turun ke bumi, tingginya Nabi Adam 60 hasta. Kepalanya di langit, kakinya di bumi. Itu di dalam riwayat. Dia hidup 1000 tahun di dunia. 1 jam di surga, 957 kalau tidak salah di bumi. Sehingga umurnya yang semuanya hidup 1000 tahun. 1 jam di surga, 1 jamnya 83 tahun 4 bulan. 1 jam. Karena 1 tahun, ya 1 hari 1000 tahun. Kalau 1 hari, berarti Nabi Adam hidup di dunia cuma 1 hari. Kalau hitung perhitungan akhirat. Maka orang yang berumur 60-70 tahun, sebagaimana Rasul sampaikan bahwa umatku nanti umurnya pendek-pendek saja, 60-70 tahun. Maka 60-70 tahun ini kalau dihitung dengan akhirat, maka orang yang umurnya sampai 70 tahun, maka dia hidup di dunia cuma 2,5 menit saja. Cepat sekali. Makanya jangan main-main. Allah tidak ciptakan untuk main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan cuma main-main, tapi melata matinya juga? Banyak sekali main-main, Pak. Tiba-tiba datang malaikat maut. Subhanallah. Malaikat maut ini mencabut nyawa bukan karena sakit. Kematian bukan karena sakit. Kematian bukan karena musibah. Kematian bukan karena bencana. Kematian bukan karena kecelakaan. Tapi kematian karena ajal. Jangan heran ada orang sehat. Si orang ditanya, mati si orang itu. Tadi pagi dilihat, masa dia mati? Masih ada tadi pagi? Iya, mati ini kan ajal. Ajal itu mati. Kenapa itu sakit? Kenapa yang sehat mati? Salah Jepang mereka kata ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Narikuankan ni ajalannya. Kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan. Dia nawadi pemundur, wala yastaqrimun. Dia tu nawadi pemaju. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Sudah di situ. Tidak bisa lagi. Tidak bisa tahu. Saya juga tidak tahu. Apakah mungkin saya turun dari sini keluar tiba-tiba meninggal? Siapa yang tahu? Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah sama permohonan mereka. Dia berdoa kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, Rabbana absarna, saya kami sudah lihat. Apa yang dilihat, Pak? Karena di akhirat itu yang berfungsi pertama penglihatan. Kalau di dunia yang berfungsi pertama
pendengaran. Makanya di dunia ini perlu kita pendengaran. Dengar semua, dengar. Dengar. Sehingga ulama pernah bertanya sama ulama, dia tanya, apa yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Mana yang paling bagus? Pendengaran atau penglihatan? Maka ulama sampaikan yang satu, yang paling afdal, yang paling utama, pendengaran. Pendengaran. Kenapa? Karena pendengaran ini dibantu dengan angin, sementara penglihatan dibantu dengan cahaya. Kalau mati lampu nangis, Pak, masih bisa saya bicara tadi, masih bisa. Tapi kalau mati lampu masih bisa bicara. Tapi kalau tidak ada pendengaran, ada gambar, tidak ada suara, kira-kira bisa mengerti? Deka, kira-kira bagaimana main? Deka, yang sengaja suruh bawa di nol, dia tuh mengerti. Sehingga para sahabat, kalau dia sudah mendengarkan ada hadis dari Rasulullah, ada ayat-ayat Al-Quran, maka mereka semua berkata, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami kerjakan, kami taat. Kalau kita sami'na ma'kutana. Kalau sahabat sami'na wa ata'na, kalau kita sami'na ma'kutana. Sudah pada dengar, tanya lagi. Padahal perintah Allah. Boleh kalau tidak paham, boleh tanya sama ulama, siapa tahu. Tapi kalau sudah jelas itu, tidak ada keraguan di dalamnya, jangan heran kalau ada orang menangis baru jadi Ka'bah. Sebagaimana orang sholat, sebagaimana orang tawaf, baru dipandang Ka'bah menetes air mata. Maka Rasul bersabda, siapa yang meneteskan air mata karena bertambah imannya kepada Allah, meneteskan air mata karena takut kepada Allah, maka 2 tetes air mata baginya sudah dapat memadamkan api neraka bagi dirinya. Itulah sebabnya Rasul bersabda, al-haji mabrur laisa jasal illa jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Oleh karena itu hadirin yang mulia, ini rukun Islam. Di samping kita sudah salat, kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus salat wa atuz zakat wa shawmu ramadan, al-hajj baitullah. Oleh karena itu bisa disempurnakan bagi ibu-ibu yang melaksanakan doa kepada Allah. Doa, Allahumma ya Allah, jangan engkau matikan kami ya Allah, jangan engkau ambil kami, keluarga kami, anak-anak istri kami, suami kami ya Allah, jangan engkau cabut kami, nyawa kami ya Allah, sebelum kami menginjakkan kaki di Masjidil Haram ya Allah. Tetes air mata keluar. Bagaimana tidak nikmat agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui kesempatan ini jangan sampai kita cuma merayakan. Meros imam mau tahu di acara apa boleh palu temuan bisa namanya pacar mai sudah sih meski. Masya Allah, pacar mai boleh. Bukan karena Allah. Karena Allah. Karena nanti akan ditanya orang yang tidak istiqamah. Istiqamah, kalau datang sekarang banyak istiqamah. Kenapa? Kalau istiqamah, hadiahnya Pak surga. Surga hadiahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Melalui maulid Rasulullah ini memperingati kelahiran Rasulullah, bukan sekedar diperingati, tapi mari kita jadikan diri kita ini mencontohi baginda Rasulullah, mentaati Rasulullah, melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka nanti sebagaimana Rasul bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang mencontohi satu kaum maka dia akan bangkit bersama kaum itu.
Kalau kita contohi Qarun, cari harta saja, insya Allah bangkit bersama Qarun. Kalau kita contohi Fir'aun, cari pangkat saja, insya Allah dibangkitkan bersama Fir'aun. Tapi kalau kita contohi Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa contoh saya, siapa cinta saya, dia kerjakan sunnah saya, dia cinta kepadaku, maka siapa cinta kepadaku bersamaku di dalam surga. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan ini mari kita semakin cinta kepada Rasulullah, bahkan lebih cinta daripada keluarga kita, pangkat kita, bahkan lebih cinta lagi daripada diri kita sendiri. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih cinta kepada keluarga, pekerjaan, bahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sudah pada cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka disitulah kenikmatan ibadah kepada Allah. Salat jadi nikmat, ibadah haji jadi manis, segala pekerjaan ibadah kepada Allah jadi nikmat rasanya karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena melalui maulid ini, mari kita mencintai Rasulullah. Kalau orang biasanya sudah jatuh cinta, Pak, apa saja yang diperintahkan pasti dia kerjakan. Kalau orang sudah jatuh cinta, dia tidak pikir lagi. Walaupun kekasihnya berkata, gunung kudaki, lautan ku seberangi, walaupun tidak tahu berenang, pasti juga dia bilang, siap apa saja yang kuperintahkan demi cinta kepada Allah. Mari kita buktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada Allah, apapun diperintahkan Allah. Cinta kepada Rasul, apapun dicontohkan oleh Rasul, taati Rasulullah SAW. Maka disitulah manisnya ibadah, manisnya iman akan terasa pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang saya ingin sampaikan. Sudah jam 11 pas 2 jam. Iya. 2 jam. Masih mau? Diteruskan? Terus. Masa kita bukan parkir. Ya, insya Allah nanti diteruskan. Insya Allah kalau masih hidup Islamiyah. Jangan minta bulan 6 mungkin. Ini walaupun diceramah banyak sekali, yang kita inginkan amal. Memang dia akan melakukannya. Ya. Tinggal mau diamalkan semua sudah lengkap semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Sudah sempurna. Tinggal mau diamalkan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah, setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, setiap apa adab-adab yang dilakukan oleh Rasulullah, cara makan, maka ada doa makan. Sebelum makan doa, sesudah makan doa. Bangun tidur, sebelum tidur ada doa, sesudah bangun tidur juga ada doa. Maka tadi sebelum naik ini saya berdoa, maka sebelum saya turun kami juga ingin berdoa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa sama-sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa betul-betul bersihkan hati. Kemudian bawa hati kita ke tempat di mana doa sering dikabulkan, di Masjidil Haram. Bayangkan saja di sana, insya Allah menetes air mata. Bayangkan di depan Mu'tasim, bayangkan saja tidak apa-apa. Orang ibadah itu kan membayangkan al-ihsan ta'abudullah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا ونخشوعنا وتعبدنا وتكبيرنا وسيرنا. يا الله يا الله يا رب العالمين،
بأجلنا وصيانة بعلمنا وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت. اللهم إن في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum